channel Tolens. Jadi hari ini, di podcast kali ini, kita bakal ngobrolin hal-hal seru, yaitu tentang peran mahasiswa bagi lingkungannya, khususnya di ilmu yang telah kita pelajarin di Prodi Teknik Kimia. Di sini aku nggak sendirian loh, aku udah ajak 10 teman aku buat ngebahas hal ini barengan. Sebelumnya, kita perkenalan dulu ya. Kenalin, nama aku Sulindra Hatarini, NPM aku 2403100178. Selanjutnya mungkin bisa dari ujung sana. Halo, kenalin, nama aku Luciana Safara, NPM aku 240310101229. Halo semuanya, kenalin, nama aku Muhammad Iqbal Mustiwinata, NPM aku 240311010132. Halo semuanya, aku Jaya Maki Melamuela dengan NPM 240310101008. Hai semuanya, nama aku Gesha Malfa Azara dengan NPM 240310101067. Halo semuanya, nama aku Raihan Hafiz Pohan, NPM aku 2403310137. Hai guys, aku Aljanin Lana Anbia dengan nomor NPM 24031010100196. Salam kenal semuanya, nama aku Anggi Armelia Putri, nomor NPM aku 24031010102447. Halo semuanya, kenalin, nama aku Khalid Putra Wicaksana, nomor NPM aku 240310100124. Halo semuanya, aku Vanessa Fabriana Fadila, NPM aku 240310101045. Hai guys, aku Muhammad Salman Abdullah, NPM ku 240310100262. Nah, udah pada kenal kan? Sekarang tanpa basa-basi, kita langsung ke pembahasan yang pertama ya. Jadi, menurut kalian, apa sih peran mahasiswa teknik kimia untuk lingkungan tuh gimana sih? Kalau menurut aku ya nih, kita kan sebagai mahasiswa Prodi Teknik Kimia, kita berdampak besar di bagian pencemaran limbah, apalagi terhadap lingkungan. Nah, dengan ilmu yang sudah kita pelajarin, kita bisa menerapkannya ke pencemaran lingkungan di sekitar kita. Oke, aku setuju sih Han. Soalnya aku lihat banyak mahasiswa juga yang mulai bikin proyek untuk ngurangin jejak karbon dari industri. Kayak misalnya bisa bikin reaktor biogas dari limbah organik. Betul, bahkan dari segi edukasi aja kita bisa ngasih penyuluhan ke masyarakat tentang pentingnya pengolahan limbah dan penggunaan energi terbarukan. Jadi nggak cuma di lab, tapi di lingkungan sekitar juga bisa berkontribusi. Iya sih, benar. Aku mau nambahin sih. Jadi kita itu bisa bantu mulai dari UKM atau industri kecil dulu buat ngolah limbah. Itu kan bisa berdampak langsung ke rasa sama sekitarnya, gitu gak sih? Iya, betul. Betul banget itu. Terus menurut kalian gimana sih caranya kita sebagai mahasiswa bisa lebih berperan aktif dalam menjaga lingkungan melalui ilmu yang telah kita pelajarin di teknik kimia ini? Nah, salah satunya kita bisa melakukan riset-riset di lingkungan sekitar. Kita bisa fokus pada teknologi hijau, misalnya kita riset tentang material ramah lingkungan. Nah, di situ kita akan mengetahui cara menjaga dan juga cara melindungi lingkungan kita. Nah bener tuh, aku juga setuju sama Lucy. Aku juga lihat banyak kampus yang banyak program, yang punya program pengabdian masyarakat. Nah ini kita bisa manfaatin buat edukasi soal lingkungan dan praktekin di ilmu teknik ini ya. Aku setuju sih, misalnya kita bisa ikut program KKN yang temanya lingkungan. Di situ kita bisa praktek langsung gimana caranya ngelola sumber daya alam dengan baik. Bener banget Gi, tapi aku juga mau nambahin dikit. Kita juga bisa aktif di organisasi maupun komunitas yang berhubungan, yang concernnya itu sama dengan lingkungan kita. Nah misalnya di kampus aku, maksudnya di kampus kita, UPN Veteran Jawa Timur, itu kita punya komunitas yang berfokus dengan recycling. Nah di situ kita bisa share bagaimana ilmu teknik kimia itu bisa memanfaatkan recycling untuk limbah yang ada. Wah, pada keren-keren banget ya idenya. Terus untuk tantangannya nih, apa ada hambatan bagi kalian sebagai mahasiswa teknik kimia untuk menjaga lingkungan? Yang pastinya ada ya, kalau hambatan itu selalu ada.
khususnya mungkin dari segi dukungan dari alat-alat, kemudian juga fasilitas nggak sih? Karena kan nggak di semua kampus tuh fasilitasnya sama dengan kampus lain. Ada kadang tuh kampus yang fasilitasnya nggak selengkap. Sedangkan mahasiswa yang punya ide-ide inovasi itu pastinya akan terhambat ketika fasilitas tersebut itu. Nah iya, Jadi emang aku harus juga kadang update ya ngerasa dari kampusnya ya. Nah iya, juga aku juga kadang ngerasa keterbatasan buat dana buat riset jadi terhambat. Iya sih, Padahal dana. banyak ide yang bisa dikembangin kalau ada dana yang cukup. Iya sih. Berarti Nah, iya. dana juga jadi faktor ya. Nah, iya betul. Apalagi kolaborasi antara mahasiswa dengan industri sekarang masih sangat minim. Dengan industri kita bisa, dengan kolaborasi mahasiswa dengan industri kita bisa menjadikan tantangan ini menjadi semakin mudah untuk dengan ilmu-ilmu yang telah kita aplikasikan. Nah, betul banget itu betul. Tantangan tuh pasti di mana aja pasti ada, tapi dengan rasa semangat kita dan kerja keras kita pasti bisa atasin. Sebelum penutupan, apa ada pesan dan kesan buat kalian ke penonton? Ya, oke. Untuk pesan aku, terus belajar dan eksplorasi karena ilmu yang kita punya bisa berdampak besar buat lingkungan kalau kita bisa manfaatin dengan baik. Jangan Harus takut explore, buat guys. berinovasi, meskipun tantangan banyak, selalu ingat kontribusi kecil kita bisa berdampak besar buat lingkungan sekitar. Aku setuju banget itu sama Gali, tetap semangat dan jangan lupa buat selalu peduli sama lingkungan karena kita sebagai mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur punya tanggung jawab sebesar itu ya guys. Benar, guys. Wah, pesan-pesannya sangat inspiratif sekali ya. Oke, karena ini sudah di penghujung podcast, cukup sekian dari kami. Semoga podcast kali ini bisa memotivasi dan menginspirasi kalian untuk tetap menjaga lingkungan ya guys. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah.